Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fayad. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Teman-teman tahu nggak apa itu viktimologi? Mungkin bisa saya jelasin dikit tentang viktimologi. Viktimologi itu adalah cabang ilmu kriminologi yang dimana dia itu mempelajari tentang korban kejahatan, bagaimana kejahatan berdampak secara fisik, psikologis, dan material kepada korban serta hubungan korban dengan pelaku dan sistem peradilan pidana. Viktimologi menekankan pentingnya keberpihakan kepada korban, bukan hanya fokus pada pelaku. Nah, hal ini menjadi relevan karena seringkali korban itu dalam posisi kurang berdaya dan terabaikan dalam proses peradilan pidana yang selama ini lebih mengutamakan hak dan posisi pelaku. Sistem peradilan pidana Indonesia dan posisi korban secara tradisional. Sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku. Korban lebih banyak diposisikan sebagai saksi atau alat bukti semata dan belum mendapat perlakuan yang memadai sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan. Korban sangat rentan mengalami penderitaan ganda, baik sebagai akibat dari kejahatan itu sendiri maupun dari proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan korban. Oleh karena itu, korban belum mendapatkan perlakuan yang setara dalam pidana yang ideal. Perkembangan perlindungan korban di Indonesia telah memperhatikan aspek viktimologi melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, perlindungan, kompensasi, dan pemulihan bagi korban kejahatan, termasuk fasilitas perlindungan fisik dan psikologis serta mekanisme kompensasi material. Namun, implementasi di lapangan masih menemui kendala yang seperti terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya di lembaga perlindungan korban seperti lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK, serta belum lengkapnya integrasi prinsip viktimologi dalam seluruh tahapan peradilan pidana. Dampak kejahatan korban dan peran viktimologi menggarisbawahi bahwa kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara umum, tetapi secara khusus memberikan dampak berat pada korban secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban sering mengalami trauma, stigma sosial, kehilangan penghasilan, dan kesulitan lain yang memerlukan pendekatan pemulihan holistik. Oleh sebab itu, viktimologi menuntut agar sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tapi juga memasukkan perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban sebagai bagian dari keadilan restoratif. Tantangan dalam
penerapan viktimologi di sistem hukum Indonesia, beberapa tantangan utama diantaranya adalah seperti fokus sistem hukum Indonesia yang masih berat ke arah pelaku dan bukti, bukan pada korban. Keterbatasan kapasitas dan koordinasi lembaga perlindungan korban, kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang viktimologi bagi aparat penegak hukum, adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban yang terkadang membuat mereka enggan melapor atau ikut serta aktif dalam proses hukum. Lalu belum adanya undang-undang khusus tentang perlindungan korban yang komprehensif. Studi kecelakaan Kanjuruhan dan penembakan Yeremia Zanambani, kasus-kasus besar seperti tragedi Kanjuruhan dan penembakan aktivis Yeremia tersebut menunjukkan bahwa respon sistem terhadap kebutuhan korban masih jauh dari ideal. Banyak korban yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai berupa rehabilitasi, kompensasi, atau perlindungan hukum yang efektif. Kasus-kasus ini menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi hukum pidana berbasis viktimologi agar sistem lebih adil dan manusiawi. Rekomendasi reformasi hukum pidana berbasis viktimologi untuk meningkatkan perlindungan korban dan memperbaiki sistem peradilan pidana. Beberapa langkah yang menurut saya strategis yang diperlukan, seperti revisi kitab undang-undang hukum seperti yang sudah ada kemarin, agar memasukkan hak-hak korban secara eksplisit dan terpadu. Lalu penguatan peran dan kapasitas lembaga atau LPSK dalam memberikan perlindungan dan pendampingan korban. Penyusunan dan pengesahan undang-undang perlindungan korban yang komprehensif dan terintegrasi. Pengembangan program rehabilitasi holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Selanjutnya, peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang viktimologi bagi penegak hukum dan aparat peradilan. Selanjutnya, penerapan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian utama dari proses peradilan pidana. Kesimpulan, viktimologi sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang tidak hanya menindak pelaku kejahatan, memberikan perlindungan dan pemulihan serta keadilan kepada korban. Integrasi prinsip viktimologi dalam sistem hukum dapat memperkuat legitimasi pengadilan dan memperbaiki pengalaman korban dalam mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, reformasi perundang-undangan serta praktik peradilan berbasis viktimologi harus menjadi prioritas ke depan. Jadi, viktimologi sangat penting bagi sistem peradilan di Indonesia karena memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui perlindungan, kompensasi, dan rehabilitasi, serta mendorong keadilan restoratif yang memulihkan hubungan antara pelaku dan juga korban, membantu pencegahan viktimisasi berulang, serta mengubah fokus dari hanya menghukum pelaku menjadi pemulihan holistik bagi korban, sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan mungkin bisa membantu sedikit
teman-teman untuk memahami tentang apa itu viktimologi. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.